Halo teman-teman, balik lagi bersama Hantu Seram ya. Kali ini saya akan bercerita tentang anak genderuwo ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa tombol tekan loncengnya agar kalian semua dapat notifikasi video terbaru dari saya. Oke, langsung disimak. Bu, Bapak sebenarnya ada di mana? Putraku tiba-tiba bertanya, nafasnya masih enggap-enggapan. Sehabis berlari di jalan setapak di sebelah rumah kami. Aku mematung, bingung, linglung, tak ada angin, tak ada hujan. Putraku mendadak ingin mengetahui tentang bapaknya. Sebenarnya sudah kukatakan kepadanya bahwa lelaki itu telah merantau ke ujung Sumatera, lalu dikabarkan hilang tiada kabar. Sewaktu terjadi bencana di wilayah itu, konon pria itu sudah wafat, lalu dikuburkan massal bersama para korban-korban tsunami yang malang. Pada saat itu, anak sematawayangku percaya dengan ucapanku, tetapi kenapa sekarang dia bertanya kembali tentang bapaknya? Kata teman-temanku, bapak tidak mati, tapi dia setan. Aman berteriak histeris kepadaku. Aku terkejut mendapati perubahannya. Cepat sekali putraku ini tumbuh. 9 tahun yang lalu dia cuma bayi mungil yang masih dalam gendonganku. Sekarang dia sudah mampu meneriakku. Kau putra ibu, tidak peduli siapapun ayahmu, kau anak kesayangan ibu. Aku memberikan pengertian. Tatapan begitu penasaran, sisi putih yang melingkari bola hitam di wajah itu memerah. Aku yakin putraku pasti tengah sakit hati menghadapi tuduhan anak-anak kampung. Kali ini aku tersentak mendapatkan pertanyaan bertubi-tubi darinya. Bagaimana caranya aku menceritakan semua kebenaran kepada anak ini. Tentang bapaknya adalah lelaki bejat yang sangat mengerikan. Hampir aku tidak ingin mengenang sedetik saja wajah makhluk menjijikkan dan kotor itu. Bagaimanapun aku belum lupa, pada suatu tengah malam aku memaksakan diri berjalan sendirian dengan membawa obor di tangan, menyusuri jalan-jalan kampung nan gelap dan sepi. Kali di tengah perjalanan aku kehilangan keseimbangan dan rubuh tepat di bawah pohon sukun. Andai kau tahu nak, malam itu ibumu ini basah kuyup dan duduk bersandar di pohon itu tanpa ada bantuan berkas cahaya sedikit pun. Aku nyaris putus asa. Aku bahkan meraung-raung ingin mati saja ketika perutku terasa sangat nyeri. Darah merembes dari pangkal pahaku. Dingin, kepalaku pening, aku putus asa dan tak tahu harus melakukan sesuatu. Sebelum mataku melemah dan akhirnya benar-benar menutup, aku sekilas melihat sosok perempuan tua berambut putih datang menghampiriku. Aku tidak ingat jelas wajahnya, namun aku masih mendengar suara beratnya berbicara padaku. Aku akan menolongmu. Itulah kata-kata terakhir yang aku dengar dari si nenek misterius itu. Esoknya aku terbangun di pagi buta dengan seorang bayi tengah tertidur nyenyak di pangkuanku. Dan aku baru sadar kalau aku melahirkan di atas pusara seorang. Aku ingat wajah orang-orang kampung begitu ngeri saat mereka menyadari tanah tempatku duduk adalah makam Nyai Jotro, seorang dukun beranak. Konon wanita itu terdahulu terkenal karena sering membantu persalinan para genderuwo. Kini 9 tahun telah berlalu begitu cepat. Tetapi orang-orang kampung kami masih mempercayai bahwa aku kawin dengan genderuwo. Semua ini karena aku tak memiliki suami atau pria yang dekat denganku semasa aku masih gadis. Mereka barangkali berpikir bagaimana caranya aku bisa bunting
Dan bodohnya, selama bertahun-tahun kubiarkan orang menuduhku. Lagi pula, bukanlah lebih mengerikan lagi bila aku katakan pada mereka yang sebenarnya terjadi. Semua ini kulakukan demi keselamatan dan putraku. Katakan siapa yang menyebutmu anak genderuwo itu, tanyaku. Lepaskan gagang sapu. Sunan Bu, dia adalah yang berkata begitu sehingga semua orang ikutin mengataiku, katanya. Ia mengetahui rasa itu dari bapaknya. Aku meneguk ludah, sesak dadaku mendengar jawaban itu. Si bejat itu benar-benar tak tahu diri, kurang ajar. Setelah menghancurkanku, kini ia menyasar putraku. Tak kubiarkan lagi dia sewenang-wenang kepadaku. Aku akan mengakhiri semua kebohongan ini. Sri, namaku Sri. Di pelosok jahanam ini banyak yang memanggilku wanita jejadian. 6 tahun lamanya aku disisihkan dari kehidupan orang-orang kampung Tanjung. Dahulu emak pernah bercerita kepadaku, setelah kabar aku melahirkan di atas makam Nyai Jontro meluas, orang-orang kampung begitu penasaran denganku. Berduyun-duyun mereka mendatangi rumahku. Masuk tanpa permisi, mereka mengintip bilik kamarku yang sempit. Kemudian saat keluar dari rumahku, mereka memasang wajah ketakutan, seperti baru saja melihat aku sedang menetei bayi setan. Aku masih ingat, emak tak dapat banyak menolong keadaanku semasa itu. Lebih-lebih ia sudah mengetahui kemelut dan ancaman yang kuhadapi. Kami hanya bisa menahan malu manakala orang berbisik-bisik menggunjingkan tentang kehamilanku. Orang-orang kampung kami terus-terusan memandangku putraku layaknya tontonan sirkus. Walaupun aku tahu mereka sebetulnya menyaksikan apabila melihat fisik aman tak pula menyerupai makhluk gaib. Padahal seandainya mereka jeli, putraku memang mirip genderuwo berwujud manusia. Namanya Anto. Si bejat itu adalah pria beristri yang kerap dipuji-puji sebagai anak alim terpandang lagi berbudi di kampung ini. Bapaknya adalah salah satu orang di kampung kami yang sudah 5 kali naik haji. Tapi Sri, emak khawatir kalau orang desa sudah terlanjur mempercayai kebohongan ini, kelak hidupmu kian terpuruk. Anton seharusnya bertanggung jawab kepadamu dan anakmu. Tega-teganya dia membiarkan dihina terus-terusan seperti ini, ucap mak. Rupanya setelah berminggu-minggu akhirnya mak gerah menghadapi omongan orang-orang di sekitar. Aku takut, mak. Sejak awal aku sudah ingin mengakui kepada semua orang yang sebenarnya terjadi, tapi rasanya sulit. Aku yakin mereka sebenarnya tidak peduli apakah ini anak manusia atau setan. Yang pastinya mereka akan menyalahkanku. Akulah yang salah karena mengizinkan cabang bayi ini bertengkar di perutku. Aku menangis terisak. Kejadian malam itu sungguh membuatku trauma. Tidak, putriku, kamu korban, kamu tidak salah. Emak yang bertubuh kering itu memelukku erat-erat. Saat itu cuma dialah yang percaya kepadaku. Sejujurnya aku sakit hati, benci dan ingin mempermalukan si bejat itu. Tetapi aku menyadari keadaanku. Pria licik itu sesudah menodai dengan bongkahnya berkata bahwa aku tak mungkin mendapat kepercayaan dari orang kampung ini, sebab aku tak punya bukti atau saksi. Aku ingat 2 bulan setelah aku melahirkan, emak akhirnya meninggal dunia. Aku geram kepada Pak Haji, ayah Anto, yang tak tahu menau itu sangat sering mendakwahkan ke orang-orang kampung kami supaya jangan melakukan perbuatan musyrik dan bersekutu dengan iblis seperti aku dan emak. Kiai itu bahkan sampai
hati mengasut orang-orang kampung supaya tak datang 3 harian mak, sehingga tak ada satupun sanak saudara atau tetangga yang datang ke rumah kami. Hari ini lelaki itu kembali membangkitkan luka lama yang belum sembuh. Selama ini aku cukup baik, mendiamkan, membiarkan ia hidup tenang bersama istrinya itu. Tapi tanpa harus menanggung aib sepertiku, tanpa merasakan dikutuk dan dihina oleh orang sekampung. Keterlaluan sekali ia mengadu domba Sunan dan Aman. Sunan itu juga putraku. Aku yakin malam itu aku melahirkan putra kembar. Nyai Jontro atau siapapun dukun beranak yang datang menyelamatkan, ia membisikkan kata-kata sebelum pergi. Saat aku bangun dari pingsan, aku melihat nenek itu menggendong 2 bayi di tangannya. Lalu tiba-tiba ada sesuatu yang menghantam kepalaku. Esoknya aku hanya menemukan 1 bayi, sementara si nenek baik hati itu menghilang. Aku berpikir dia yang menculik salah satu putraku. Namun kecurigaanku melenyap setelah aku melihat bayi yang digendong Janitra, istri Antok. Dari nama ia bisa mendapatkan seorang bayi, padahal selama ini aku tahu mereka tak memiliki anak. Lagipun Janitra tidak pernah hamil. Antok berkilah bahwa bayi itu ia adopsi dari panti asuhan, tetapi aku tidak mempercayai sama sekali. Dia penipu. Aku masih ingat hari saat aku tertipu bujuk rayunya. Mulai hari ini aku menekadkan diri untuk melawan semua penderitaan yang Antok berikan kepadaku. Tidak akan kubiarkan sedikit pun ia kembali menyakiti atau kedua anakku. Keluar kamu, Antok, keluar, aku memekik. Sudah lebih dari 3 kali aku mengedor-ngedor pintunya pagar, tapi tak ada yang membuka pintu. Keluar, Antok, aku panggil sekali lagi. Aku tahu Antok ada di dalam rumah besar itu. Ia mungkin sedang menertawaiku. Tidak lama kemudian seorang keluar dan membuka pintu pagar. Aku tak sabar ingin menghardik dan memukul pria itu. Namun di luar dugaanku, yang muncul dari bilik pintu pagar bukan Antok melainkan bapaknya, Kiai Zain. Ada apa? Apa urusan kamu memanggil-manggil anakku? Tanya pria itu. Tua itu angkuh, sama sekali tak memberi kesan ramah dan murah hati sebagaimana sering dia tampilkan pada orang kampung ini. Mana Antok? Dia harus minta maaf kepada putraku. Atas kesalahan apa? Anak saya tidak pernah ada urusan dengan keluargamu. Kami tidak pernah bergaul dengan keluarga macam kalian. Tapi Antok sudah menyakiti putraku. Pulanglah. Jangan engkau coba-coba meminta putraku minta maaf kepada anak setanmu itu, ucap Kiai Zain begitu melukai hatiku. Terbayang oleh wajah emak yang harus menanggung aib dan derita gara-gara tuduhan keji itu. Bahkan dini hari kematian aku mengemis-ngemis kepada semua orang agar mau menguburkan jenazah, sebab emak tak seorang pun berkenan melayat ke rumahku. Kala itu semua akibat fitnah dan ajakan Kiai Zain. Antok adalah laki baik-baik, mana mungkin dia menyakiti anakmu. Pulanglah, aku tidak sudi melihat di depan rumahku. Rasanya aku ingin sekali mengatakan Kiai Zain tentang rahasia kebusukan putranya selama ini. Tapi mendadak saja muncul perasaan malu dan membuatku bagaikan hawa yang ketakutan. Tuhan menelan buah kuldi. Aku bagaikan insan kotor yang terusir dari surga. Karena aku dapat melakukan perbuatan dilarang Tuhan. Tapi sampai kapan, Sri? Tidak tegalah kau dengan putramu yang hidup selalu tidak adil. Tunggu, tahanku. Saat Kiai Zain hendak menutup pintu pagar. Tapi Sunan, bagaimana hancurnya anak itu jika ia sadar telah bertahun-tahun hidup dengan pemerkosa ibunya? Apakah dia akan siap kenyataan bahwa ibu kandungnya ternyata cuma wanita miskin sepertiku? Lagi pula,
Dia pasti bertanya-tanya, kemana saja aku dahulu? Kenapa setelah 9 tahun aku ingin mengurusnya? Aku melepaskan peganganku dari pintu pagar. Apalagi, Sri? Tidak, Pak, maaf. Aku mengurungkan niatku. Mega menguning di langit, pertanda kegelapan akan segera tiba. Aku singgah sebentar ke warung, membeli 3 batang lilin untuk keperluan aman belajar malam ini. Di antara orang-orang kampung, cuma kubu Kamilah yang belum memasang listrik. Pendapatanku dari tukang cuci pakaian tak mungkin sanggup membayar tagihan itu. Kami memilih pulang melewati jalan pintas, semata-mata karena ingin sampai di rumah lebih cepat. Meskipun risiko aku harus melintasi perkuburan. Aku belum lupa, ini jalan yang sama yang kulalui pada malam kelahiran Aman. Di kampung Tanjung tidak satupun ada yang berani melintasi tanah ini, baik petang ataupun malam, sebab mereka takut dengan makam Nyi Jontro di sana. Namun di pikiranku, kisah dukun beranak tak pula menakutkan dibandingkan wajah antok bejat itu. Bahkan sampai detik ini aku masih meyakini bahwa Nyai Jontro lah yang menolongku ketika melahirkan malam itu. Setan masih lebih baik dibandingkan manusia macam antok. Sampai di depan kuburan, ku amati dari jauh pohon sukun tempat aku berjuang mati-matian melahirkan Aman dan Sunan. Pohon itu kini sudah meranggas daun-daunnya kehabisan umur. Kemarau telah merapuhkan tangkainya. Betapa daun itu sama seperti dirinya yang kehilangan waktu 9 tahun hanya merawat dan membesarkan seorang anak. Pohon itu mengingatkanku kembali kepada hari-hariku yang amat kelabu. Dahulu saat aku hamil, aku terpaksa bersembunyi di sebuah pondok yang jauh dari rumah kami. Aku membohongi emak selama 9 bulan lamanya. Aku mengaku kepadanya bahwa aku bekerja sebagai asisten rumah tangga. Padahal Antok telah menipuku. Ia memperkosaku, lalu meninggalkanku seorang diri di kota yang tidak ku kenal. Beruntung ada orang baik yang bersedia mengantarku pulang, tetapi aku malu kembali ke rumah dengan keadaanku yang memalukan. Emak pasti menerimaku mau bagaimanapun kondisiku. Tapi bagaimana dengan orang-orang kampung kami? Mereka pasti menghina emak, menuduh emak tak mampu mendidik putranya. Sementara aku jujur, aku tidak peduli lagi kepada ucapan orang terhadapku. Barangkali memang benar, aku yang terlalu bodoh dan lugu mempercayai pria asing yang tak pula aku kenal akrab. Aku seperti sengaja memasukkan diri dalam perangkap pria bejat. Malam itu aku datang ke rumah. Ia mengetuk pintu ke rumah kami. Ia mengatakan pada emak bahwa Abah, panggilan Kiai Zain, menawarkanku pekerjaan seorang menjadi asisten rumah tangga di kota. Aku dan Antok tidak kenal akrab. Kami dahulu pernah satu sekolah, dan terakhir kali aku melihat 10 tahun yang lalu. Sewaktu dia masih menjadi kakak kelasku dan majikanku. Emak pernah menjadi asisten rumah tangga keluarga Kiai Zain. Tak heran apabila keluarga lelaki itu akrab dengan kami. Abah percaya kepadaku sebab kamu wanita baik-baik, kata Antok. Ia terus membujukku. Di bawah sinar lampu petromak, aku bisa melihat air mukanya meyakinkan. Sebenarnya Mas, aku masih bingung. Seandainya aku pergi, itu artinya emak dan akan tinggal sendirian di kampung ini. Aku tidak tega meninggalkan emak sendirian. Tidak usah cemas, Ri. Kamu kan masih bisa pulang sebulan sekali. Menurutku sebagai anak kamu malah jahat membiarkan emakmu terus-menerusan susah seperti itu. Minimal kamu jangan membebani lagi. Ia terus meyakinkanku seperti seorang malaikat. Antok mengiming-imingku berbagai keuntungan apabila aku mengambil tawaran. Selain aku bisa memberikan uang kepada emak, menurutnya aku bisa mendapatkan kesempatan untuk menggapai cita-citaku sebagai koki. Ada banyak kursus memasak di koki.
di kota, jadi aku bisa mengikuti kursus sambil bekerja di rumah majikanku kelak. Jangan tergesa-gesa, Sri. Kamu tidak usah bekerja selagi dagangan kue kita laku. Emak masih sanggup mencuci pakaian orang dan masih bisa makan. Itu sudah cukup buat emak. Emak menasihatiku. Esok harinya langsung kusampaikan tawaran dari Antok malam itu. Mak, Sri tahu, tapi emak sudah tua. Aku tak tega melihat emak bekerja terus-terusan. Sri cuma lulusan SMP, tak ada pekerjaan yang bisa diambil kecuali ini, kataku. Aku mau coba membujuk emak. Tapi Sri, emak kan tahu bahwa Antok itu masih anaknya Kiai Sen. Mana mungkin mereka berniat jahat pada kita. Aku menyesali ucapanku kepada emak pagi itu. Betapa intuisi seorang ibu kepada anaknya yang begitu kuat sehingga ia telah mendapatkan firasat buruk yang sama sekali tidak dipahami olehku. Dengan bodohnya, aku tanpa mendapatkan restu dari emak, diam-diam meninggalkan rumah. Aku pergi dibonceng Antok ke kota, yang sebenarnya aku hendak dijualnya ke warung remang-remang, setelah ia puas merusak kesucianku. Rumpun bambu terdengar gemertak. Sesudah ditiup angin petang, pohon dadap menggugurkan bunga-bunga merahnya. Dahan-dahan nangka berayun-ayun menimbulkan suara derak-derak patah. Semerbak aroma bunga itu merebak sekelilingku. Aku mempercepat langkah kakiku, sungguh terasa ganjil. Aku merasa ada orang yang mengawasiku dari belakang. Tapi siapa? Bunyi ranting terinjak mengejutku. Tanpa menoleh, aku melihat tempat itu. Aku mencoba berlari sekuat-kuatnya, namun sendal jepitku terputus. Aku terduduk, aku menoleh ke belakang, rupanya Antok yang mengikutiku. Lelaki itu berlari sangat cepat, seolah-olah ia akan menyergapku. Namun, selepas menemukanku terjatuh, ia pun menghentikan langkahnya. Apa maksud kamu datang ke rumahku? Tanya pria itu emosi. Berhentilah kau pura-pura tidak tahu bejat. Jawab pertanyaanku, Sri. Antok membentak. Karena kau yang mengajari Sunan menghina adiknya, aku meneriakinya. Adiknya? Lelaki itu berkekeh. Aku menutup mata saat ia merogoh isi kantong celana. Jangan-jangan itu senjata. Ia ternyata mengeluarkan puntung rokok dan korek api dari sukunya. Ia membakar ujung benda itu dengan cepat sebelum ia menyemburkan asap dari mulutku. Pria itu berjongkok. Kau sudah tahu? Ia tersenyum menyerengai. Aku tahu, kau lelaki bejat yang menculik putraku. Aku bejat. Antok terbahak-bahak, kemudian berkata lagi. Oh, rupanya kamu sudah tahu kalau Sunan putraku. Apa yang mau kau lakukan sekarang? Kau mau kedua anakmu hancur setelah tahu dia anak haram. Iblis kau, Antok, jeritku. Diamlah, Sri. Ku tahu tak ada siapapun di sini. Aku bisa saja menghabisimu sekarang juga. Tangan kotor Antok dengan cepat menarik dahuku. Awas kau, kalau berani membocorkan kepada siapapun rahasia ini. Tak segan aku menghabisimu. Cuy. Antok meludahi wajah sialan itu. Dia benar-benar tidak tahu malu. Antok kesal, ia meraih potongan kayu yang bergeletak di sampingnya. Lalu mengambil ancang-ancang memukulkan benda itu ke kepalaku. Aku tak dapat berkutik ketika benda itu sedikit lagi menghantam tubuhku. Setan, teriak Antok. Sekonyong-konyong ia berlari pontang-panting bak orang gila. Ketakutan, aku tidak mengerti kenapa ia tiba-tiba kabur dan urung memukulku. Sayup-sayup terdengar suara dari belakangku, suara wanita serak-serak tak asing. Seolah-olah pernah aku mendengarnya. Bukankah itu suara wanita yang menolongku 9 tahun yang lalu? Dahulu hiduplah seorang gadis yang terkenal ayu. Ia kerap memakai kebaya kuning serta sanggul di kepala. Tutur katanya halus, adabnya sopan, dan ayahnya adalah seorang penting di kampung Tanjung.
Namanya gadis itu ialah Nini Susilawati. Pesona Nini bukan hanya dari tindak tanduk saja. Siapapun pria yang mendengar suara menatap matanya yang indah itu, niscayanya mereka akan tersihir. Tak heran para jawara masa-masa itu berlomba-lomba demi mendapatkan hatinya. Sayangnya Nini tidak pernah terpikat kehebatan manapun ketampanan para jawara itu. Ia telah menolak puluhan lamaran, tetapi lamaran-lamaran lain silih berganti menghampirinya. Acap kali orang yang sama berulang-ulang datang. Mereka membujuk Nini supaya mau menikah. Namun Nini tidak sedikit pun termakan rayuan itu dan dengan sopan ia menolak setiap lamaran yang datang. Mereka tidak tahu bahwa di hati wanita itu sudah tertulis nama orang lain. Pemuda biasanya tak lain seorang putra pembantunya. Hubungan sang gadis dan anak pembantu itu tak diketahui oleh siapapun sama sekali. Ayah sang gadis sangat berhati dalam menentukan pasangan anaknya. Dia selalu berharap Nini menikah setidaknya dengan keluarga hartawan atau minimal orang penting. Cinta sang gadis harus kandas tak kalah kabar menyedihkan datang. Sang pemuda yang dicintainya itu mati tanpa sebab yang jelas. Padahal ketika itu Nini sedang mengandung anaknya. Demi menutupi aib, akhirnya Nini mencoba meluruhkan janinnya. Ia meminum segelas racun, mendatangi dukun, tetapi tak satu pun membuahkan hasil. Jabang bayi itu tetap hidup di perutnya. Suatu hari ia mendapatkan wangsit lewat mimpi. Cara membunuh jabang bayi itu yaitu dengan bertirakat di sebuah pohon beringin besar di tepi kuburan. Akhirnya ia menjalankan wangsit itu. Bertahun-tahun lamanya Nini menghilang. Setelah ia selesai bertapa lalu kembali ke kampung, kehidupannya sudah berubah. Orang-orang di kampung tidak mengenalnya lagi. Mereka mengira wanita itu sudah lama mati. Menyesal karena telah lama bertapa hanya karena ingin menggugurkan bayinya, Nini pun memutuskan menetap selamanya di hutan. Ia membangun pondok kecil dekat pohon beringin tempat ia bersemedi. Di masa lalu, orang-orang kampung sering kali melihat Nini duduk di bawah pohon rimbun seperti menimbang bayi. Dari sanalah cerita bahwa Nini menjadi dukun beranak genderuwo berasal. Mereka pun mulai memanggilnya dengan julukan Nyi Jotro. Padahal Nini dan Nyai Jotro adalah orang yang berbeda. Cerita Nyai Iroh. Aku terhenyak mendengar kisah yang diceritakan Nyai Iroh. Aku baru tahu bahwa Nyi Jotro dan Nini ternyata bukan hantu atau orang jahat seperti yang banyak orang ceritakan selama ini. Dia juga bukan dukun beranak, nasibnya tidak berbeda jauh denganku. Hanya aku tak pernah berpikir sedikit pun ingin menggugurkan kandunganku. Yang membuatku lebih terkejut lagi, ternyata wanita yang selama ini menolongku adalah Nyai Iroh, orang yang kukira hantu, Nyai Jotro. Nyai Iroh bercerita malam itu pada saat ia sedang membersihkan tubuh salah satu putraku. Dari balik semak-semak ia melihat dua orang datang menyeret tubuhku ke atas makam Nyi Jotro. Setelah melakukan itu mereka kemudian langsung kabur membawa seorang bayiku pergi. Aku memandangi wajah Nyai Iroh. Ia membuatku teringat kepada emak. Cara bicaranya yang lembut dan senyum yang menyembunyikan kerut-kerut berjajar di mukanya itu begitu mirip. Meski Nyai Iroh sudah berusia lanjut, tapi ia masih terlihat lincah. Nek, jika tidak keberatan, aku mau mengajak nenek ikut ke rumahku. Aman pasti senang berkenalan dengan nenek. Atau nenek boleh tidak di rumah kami. Aku tidak keberatan nenek menemaniku dan Aman. Aku ingin membalas kebaikan Nyai Iroh 9 tahun yang lalu, ucapku. Nenek tak mau merepotkanmu, biarlah nenek tinggal di gubuk riot ini. Ayolah nek, aku ingin membalas budi. Alangkah bahagianya aku jika punya satu orang keluarga lagi. Nyai Iroh mengambil tanganku dan mengelusnya. Kau orang baik.
Jadi nenek mau ikut aku ke rumah, tanyaku. Baiklah, nenek akan ikut kamu malam ini saja. Nenek ingin bertemu dengan Aman. Kenapa cuma semalam? Kenapa tidak selamanya, Nek? Tidak, Sri. Nenek tak bisa berlama-lama meninggalkan gubuk ini. Walaupun gubuk ini reot, nenek ingin tetap menjaganya. Baiklah, Nek. Bulan terang di langit malam, kicau kedasih bersorak gembira, seolah-olah menyambut malapetaka tiba. Binatang itu biasanya selalu riuh jika berita kematian sejam 2 jam lagi akan segera diumumkan di toa masjid. Aku merasa bulu tekuku berdiri. Aku melihat kembali malam ketika emak meninggal. Burung hitam menyeramkan itu tak henti-hentinya menjerit-jerit di batang rambutan di sebelah rumah kami. Sontak perasaan kami mendadak tidak karuan. Sepanjang perjalanan Nek Iroh aku mencemaskan keadaan Aman di rumah. Karena kakiku tadinya terinjak paku. Aku diobati dahulu Nek Iroh di pondoknya. Nek, aku akan ke rumah lebih dulu. Perasaanku tidak enak. Nanti nenek nyusul aja ya. Rumahku tepat 10 meter dari jalan belakang masjid, kataku. Aku segera berpamitan kepada Nek Iroh. Wanita itu mengangguk tanda setuju. Seperti didorong rasa takut, aku berlari ke rumah. Ada desahan di kepalaku yang membuatku tak bisa menahan diri lagi. Aku membayangkan Antok datang ke rumah lalu menyakiti Aman. Aku berhenti di depan pagar bambu gubuk kami. Pintu kami gubuk itu menganga lebar. Itu bukan kebiasaan kami membiarkan pintu terbuka malam hari. Suatu pasti telah terjadi. Aku menyerbu ingin memasuki gubuk, namun baru sampai di tempat pintu, hidungku mengendus aroma anjir yang bercampur baur dengan asap menyan hangus. Sontak saja aku menjerit memanggil-manggil nama Aman dan masuk rumah. Tetapi tak ada Aman di sana. Baju seragam putih sekolahnya berserakan di luar lemari. Tanpa isi lemari kamar kami telah diacak-acak oleh seorang. Aman! Aku menjerit-jerit mencari Aman. Kemana dia pergi? Kakiku lemas. Sudah 5 kali aku mengelilingi rumahku, tetap tak ada tanda-tanda keberadaannya. Aku menangis, memanggil-manggil namanya, tapi tak ada sautan. Para tetangga pun mulai ramai datang membantuku mencari Aman. Namun mereka tak mendapatkan sama sekali jejak Aman. Kira-kira anakmu semisal pergi, ia akan tempat siapa, Sri? Atau kira-kira yang kamu curigai menculik anakmu? Tanya Pak Adus. Jangan-jangan ia dibawa setan genderuwo, bapaknya, celoteh yang lain. Darahku mendidih. Kali ini aku tak terima ada yang menghina putraku saat keadaan sudah genting begini. Aman bukan anak genderuwo. Kalian selama ini salah. Ayahnya orang kampung sini juga, tapi ia tak mau bertanggung jawab. Aku berteriak-teriak, bak orang gila. Sontak semua hening. Laki-laki itu bejat, itu Antok. Kalian semua tidak percaya, tapi dialah yang telah membuatku hamil. Ia mengancamku dan emak agar merahasiakan semua dan membiarkan fitnah genderuwo itu menyebar. Di tengah situasi yang gawat, Nek Iroh baru saja sampai di rumah. Perempuan itu kebingungan melihat orang-orang ramai berkerumun di teras rumahku. Nek Iroh, kurangkul wanita itu. Wanita inilah yang membantuku melahirkan 9 tahun yang lalu, bukan setan. Malam itu aku berkunjung melahirkan putra kembarku, Aman dan Sultan. Orang-orang kampung Tanjung berkesiap. Sebagian dari mereka menatapku iba, sebagian lagi memandangku sinis, seolah-olah tidak percaya ceritaku. Aku tak peduli. Yang terpenting bagiku sekarang ialah cara menemukan Aman. Sri, gawat! Tiba-tiba seorang pria payu-baya mendatangiku. Gawat kenapa, Pak Joyo? Tanyaku gugup. Baru saja aku ingin berjalan dihadang olehnya. Antok, dia kenapa, Pak?
Rumah Anto terbakar, semua mati lampu, putramu mati, Aman juga ada di sana. Kepalaku seakan-akan dihantam benda keras, kakiku dingin, aku tak sanggup lagi mendengar kalimat selanjutnya dari bibir Pak Joyo. Semua menjadi gelap dan hening, waktuku seperti dihentikan dengan paksa, rasanya aku ingin mati saja. Sosok hitam itu melambai dari pohon rambutan, ia tersenyum ke arahku, pasti dialah yang telah membalasku dendamku, bahkan tega menghabisi cucu-cucunya sendiri. Dia tak ingin melihatku terus-terusan menderita. Inilah yang emak takutkan. Celaka, bapak pulang. Kami tidak meminta suatu ini, aku membentaknya. Ia mengeram menunjukkan taringnya. Bulu-bulu hitam mata merah itu tak lagi menakutkanku. Kami sudah 10 tahun berpisah. Semenjak emak mengusirnya dari pohon rambutan itu, ia tak lama menampakkan diri. Kini ia pulang ke sarangnya. Inilah alasan tak mau menikah dengan sejak dulu. Aku takut makhluk ini akan merusak tentramanku. Dia bukan manusia yang bisa diajak kompromi. Pergilah. Apa bapak belum puas membuatku menderita? Pergilah ke tempatmu. Aku tidak membutuhkan bapak. Makhluk itu tertawa menyeringai. Kukira ia akan marah, tapi ia malah memanjat pohon. Ia menggoyang-goyangkan dahan lalu tertawa-tawa kegirangan. Aku menutup telingaku, suaranya mengerikan. Perlahan-lahan bunyi itu lenyap, ia menghilang. Oke ya, itu tadi cerita dari anak genderuwo ya. Sebelum cerita kita akhiri, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment. Semoga channel saya kedepannya lebih baik. Oke buat kamu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.